Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada tema berbeda yang akan kita bahas. Mas Heri Firmansyah juga akan membahasnya, bukan cuma Mas Heri, tapi juga sudah terhubung kita dengan salah seorang kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, yaitu ada Bang Jutek Bongso. Selamat malam, Bang Jutek Bongso. Malam, Mbak Putri. Baik, Bang Jutek, yang kami tahu adalah salah satu pernyataan Bang Jutek mendengarkan ataupun juga melihat tadi keputusan dari MA mengatakan ini tragedi, walaupun bukan kiamat. Bisa dijelaskan, Mbak? Ya, jadi Mbak Putri, hari ini memang kami cukup kaget mendengar putusan Mahkamah Agung. Di luar prediksi kami, di luar ekspektasi kami, di luar nalar pemikiran kami. Karena secara hukum menurut kami, secara formil, baik itu kekhilafan, baik itu novum, baik itu pertentangan keputusan ya satu dengan yang lain, kami hadirkan, kami jelaskan secara gamblang dan sistematis dalam penjelasan di dalam PK. Rupanya hakim berpendapat lain, ya kami cukup tugas berat tadi menenangkan keluarga, menenangkan, kami berkunjung ke lapas, kami berkunjung menenangkan para 7 terpidana. Ketika kami datang mereka sudah tampak pasrah, tampak tidak berdaya. Ya, kemudian mereka sudah frustasi. Kami coba menenangkan, kami coba memberikan semangat. Secara manusia kami pun ikut terhanyut bersama dengan mereka. Ya, di dalam ruangan tadi mungkin itu yang disorot dan kami memberikan penguatan kepada para keluarga. Kami sudah persiapkan mental mereka bahwa saya sampaikan bahwa ini upaya hukum. Ya, bahwa masih banyak terbuka upaya hukum lain yang bisa kita lakukan. Saya sampaikan ada gerasi, ada abolisi, ada amnesti, kemudian ada PK2, PK3 dan seterusnya. Di luar itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Mungkin dalam waktu dekat kita mohon mungkin akan audiensi dengan Bapak Kapolri, dengan juga audiensi dengan Pak Menko Hukum HAM, juga kita akan audiensi dengan Menko Polkam dan juga sampai kepada Bapak Presiden mungkin kami akan minta audiensi, minta petunjuk ya kira-kira apa yang harus kami lakukan dengan fakta. Karena kita melihat putusan yang sekarang ini disampaikan seluruhnya menolak secara material. Ya, secara formil ya, tidak menyentuh sama sekali material. Padahal di dalam material kami menghadirkan fakta dalam persidangan. Satu, bahwa mereka dituduh membunuh, kami menghadirkan fakta bahwa tidak ada terjadi pembunuhan. Di mana tidak terjadi ada pembunuhan itu adalah bahwa dalam visum yang dihadirkan, yang didakwakan mereka ditusuk, itu tidak ada bekas tusuk, bajunya pun utuh, lukanya pun adalah luka seperti goresan terseret, bukan luka tusukan. Itu kami sudah coba hadirkan lewat ahli dokter forensik dan juga fakta yang ada. Kemudian ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan. Itu tentu sesuatu yang baru kan secara material ya. Ini tapi tidak menjadi pertimbangan, kami akan baca nanti apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Hal yang lain adalah ada bukti forensik. Nah, ekstraksi dari handphone percakapan Vina dan dengan temennya ya, Widi ya, bahwa itu juga ya Widi ya, itu adalah juga bukti otentik novum. Kalau itu bukan novum apa namanya? Karena itu belum pernah dihadirkan. 2 minggu kami menahan ahli untuk mengekstraknya, dan juga banyak hal yang lain bahwa mereka ini dilanggar haknya secara HAM ya, yaitu mereka dugaan penyiksaan. Itu ada 2 lembaga loh yang menyampaikan itu, yaitu lembaga Komnas HAM ya, dan juga lembaga LPSK yang menyatakan dugaan penyiksaan itu adanya hasil verifikasi mereka, hasil penyelidikan mereka, penelusuran mereka ya. Kalau itu dilakukan, itu udah jelas. Kalau dalam penyidikan saja melanggar hak, apa yang dihasilkan tentu itu melanggar KUHP kita. Apalagi mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum di awal. Dari tanggal pemeriksaan kami sudah hadirkan, kami sudah buktikan. Tapi rupanya ya sampai hari ini semua itu tidak dipertimbangkan, dianggap bukan novum, dianggap bukan kekhilafan, dianggap bukan kekeliruan gitu kan oleh majelis.
Baik, soal ini juga Mas Heri bisa berikan pandangan. Yang pertama adalah bagaimana seperti kata Bang Jutek, MA ini menyentuh formilnya bukan materialnya, kemudian juga ada beberapa hal baru, bukti baru, tapi kemudian tidak diterima sebagai novum oleh Majelis Hakim. Silakan, Mas Heri. Iya, terlepas dengan adanya perbedaan atau silang pandangan tadi ya, ada dalam konteks hukum ada asas yang menyatakan res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan yang tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu, Mbak Putri. Tapi tentunya ini juga tidak luput dari catatan kaki kita ya sebagai insan hukum ya, belajar hukum. Menyoal masalah apa itu novum itu kan penting. Berkali-kali yang saya ketika perkara ini dimulai, saya selalu menyoal masalah itu. Apakah novum itu sudah pernah diajukan tapi tidak dipertimbangkan, atau benar sama sekali baru ya, sama sekali baru itu berarti tidak pernah diajukan sama sekali. Nah ini kan juga harus punya kesamaan sikap dan pandangan, Mbak Putri. Jangan-jangan karena tidak ada pernyataan tegas dan pasti mengenai definisi operasional novum tadi, akhirnya ketika memutus pun mendasarkan pada keyakinan masing-masing. Nah, kalau bicara keyakinan masing-masing ini kan nggak bisa diganggu-gugat, Mbak Putri. Nah, padahal dalam konteks tadi ya sudah banyak ahli yang dihadirkan, keterangan saksi juga yang diperdengarkan. Harapan kita di level tertinggi dalam hal peninjauan kembali ini, yang kita lihat adalah pertimbangan hukumnya, tidak semata-mata putusannya. Saya pribadi jujur belum menerima dan membaca isi putusan dari PK-nya. Tapi kalau nanti berkesempatan kita akan mungkin melihat secara mendalam ya apa pertimbangan hukum hakim sehingga ujungnya menyatakan PK-nya ditolak. Nah, ini kan harus ada landasan logika berpikir secara yuridis, sosiologis, filosofis yang ujungnya bisa kemudian kita analisa, oh wajar kalau ini kemudian nyatakan ditolak, oh harusnya diterima misalnya, atau sebaliknya tadi. Ini kan jadi pandangan yang bisa kita landaskan pada dasar-dasar keilmuan. Nah, jangan sampai tadi ada sesuatu yang didalilkan yang seharusnya itu coba untuk digali, karena ini kan terakhir adalah PK, walaupun kalau saya tidak salah mencatat antara lingkungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan PK ini pandangan juga berbeda, Mbak Putri. Ada yang mengatakan PK itu tidak boleh dibatasi sekali, itu di Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK nomor 34 tahun 2013 kalau saya tidak salah. Tapi di sisi yang lain Mahkamah Agung di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 menyatakan PK itu hanya satu kali saja. Nah, kalau merefer pada MA tadi maka selesailah sudah perjalanan dari kasus Vina dan Eki tadi. Maka apa yang dilakukan di tingkat penyidikan sampai dari PN sampai ke PK itu berarti tidak ada koreksi sama sekali. Nah, yang memang agak rancu di situ adalah ketika menyatakan ini kasus kecelakaan dan juga atau pembunuhan. Karena ini secara kutub ekstrim sekali, Mbak Putri. Ya, kalau dia kemarin kita sudah mengulas kasus ini ya, kalau dia kecelakaan, seseorang tuh pasti meninggal, ya, pasti mengalami kematian gitu. Tapi akan menjadi perbuatan pidana ketika ada tindak pidana yang dilakukan, berarti bukan secara naluriah itu terjadi. Maka ada proses lidik dan lain sebagainya yang dilakukan. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita lihat dalam pertimbangan hukum hakim, menilai nggak itu? Karena dari awal PK ini kan ditarik ke belakang sekali, gitu Mbak Putri. Bukan ini salah, tapi salahnya itu bukan yang ini loh, gitu. Tapi dari awal mengatakan tidak salah sama sekali. Itu saya katakan sebagai kutub ekstrim tadi, Mbak Putri. Maka yang kita ingin nilai dan kita ingin lihat bersama-sama, kita ingin saksikan nanti adalah apakah putusan hakim berkaitan dengan hal itu juga mengarah ke sana, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai karena ini bicara tentang kewenangan untuk mengadili, memeriksa itu bagian kami, ya Anda pokoknya terima saja nanti hasilnya apa. Nah, ini kan secara nilai keadilan tidak muncul di sana. Saya rasa bukan hanya mereka yang mengajukan PK terpidana saat ini yang mengidam-idamkan adanya putusan hakim yang mencerminkan nilai-nilai profesionalitas, keilmuan, kesungguhan dan keadilan tadi secara substantif. Tapi saya rasa semua orang yang berperkara hukum tentu akan menginginkan hal itu. Masalah kemudian putusannya tidak bisa menyenangkan setiap orang itu sudah pasti, Mbak Putri. Tidak ada putusan hakim yang semua orang pihak berperkara itu dua-duanya bisa menerima secara terbuka, secara
bahwa ini memang mereka yakini sebagai putusan yang terbaik, pastinya akan ada gugat-menggugat ataupun ada dalil dalam hati yang menyatakan seharusnya tidak begini jawabannya kan. Tapi itulah kewajiban dari hakim yang memeriksa untuk secara teliti, saya katakan tadi bukan hanya teliti tapi bersungguh-sungguh untuk menemukan keadilannya. Karena kalau bahkan dalam ruang tertentu dalam putusan, kalau memang ternyata ada kesulitan dalam menemukan keadilannya, ada ruang tafsir. Jadi ada segi hukum itu memberikan disiplin ilmu, mempelajari tentang penafsiran. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya dari awal hemat kita harusnya diluruskan dalam cara kita berhukum. Jangan sampai aturan-aturan hukum yang ada itu kemudian teori-teorinya tidak mendukung ke arah praktik. Nah, tadi saya katakan kalau logikanya adalah dijawab dengan teori, dalilnya kan ketemu nanti. Masalah yang mendalilkan dengan dasarnya masing-masing ya silahkan saja. Tapi kalau kemudian ternyata ada jumping pemikiran yang di soal ini tidak dibahas tapi malah bergeser kepada sisi yang lain, ini yang menurut saya agak susah untuk ditarik benang merahnya. Di ujungnya kesimpulannya apakah putusan ini tadi sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Begitu. Baik Mas Heri. Sebelum nanti kita akan berbincang kembali dengan Bang Jutek Bongso, kita akan dengarkan kembali bagaimana keputusan dari Mahkamah Agung hari ini. Miring SK /7/2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku, ya. Jadi tetap putusan sebelumnya tetap berlaku. Ya, Bang Jutek Bongso, langkah berikutnya kami tadi sudah mendengarkan Abang mengatakan akan melakukan audiensi ke berbagai pihak. Banyak sekali yang akan didatangi, termasuk juga sampai puncaknya berupaya beraudiensi dengan Presiden Prabowo Subianto. Yakinkah kemudian keadilan ini akan bisa didapatkan kepada para pelaku ini? Apakah tadi dikatakan oleh Mas Heri bahwa pengajuan PK hanya sekali? Bang Jutek, silakan. Jadi ini Mbak, di dalam asas hukum itu ada istilah in dubio pro reo. Ya, yang artinya kalau ada keraguan sedikit saja dari hakim, ya, maka hakim itu harus memutus hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Ya, kalau kita melihat kasus Vina dan Eki di Cirebon ini, kita melihat banyak sekali sebenarnya di dalam materi hukum yang harus membuat hakim itu berpikir dua kali. Ini hukuman yang dijatuhkan, tuntutan hukumannya adalah hukuman mati. Divonisnya seumur hidup, rata semua, karena juntonya 55. Artinya tidak sangat masuk akal buat kami, ya. Pelaku utama sampai hari ini belum ditangkap. Mereka ini adalah dijuntokan pasal 55 turut serta, ya. Mereka divonis sama rata seumur hidup semua di dalam situ, ya. Apalagi pelaku utamanya saat ini yang 3 DPO itu sampai hari ini entah ada apa tidak, entah hantu mana kami nggak tahu, ya. Ini yang kita hadirkan, ya. Itu saja harusnya membuat ini kita berpikir. Belum lagi kami menghadirkan saksi, tadi kami katakan ada yang melihat bahwa itu fakta bukan pembunuhan. Ada kami hadirkan bahwa 14-15 menit sebelum jenazah mereka ditemukan tergeletak di jembatan Talun. Nah, ini masih berkomunikasi, ekstrak handphonenya cocok, ya. Yang di pertama itu ada hal yang dihilangkan, ya. Kami hadirkan, ya.
apalagi mereka tidak didampingi kuasa hukum. Ini saya lihat majelis dalam pertimbangannya, sekali lagi kami belum membaca, tapi dari hal yang disampaikan tidak adanya jurek bakti dan jurek kekeliruan, kekhilafan dan juga pertentangan keputusan ataupun novum ya, jurek juris ya untuk ditemukan apa yang kami hadirkan. Tentu ini menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kami gitu kan. Ya, kita melihat bahwa ini belum menyentuh kepada materi daripada hukum itu. Kami melihat hakim dalam pertimbangannya adalah masih mengukurnya dari sisi formil ya, tentang pengajuan peninjauan kembali dalam acara hukum KUHP kita. Jadi langkah hukumnya, satu, kami akan pastikan setelah kami membaca seluruh pertimbangan. Yang saya sampaikan tadi adalah alternatif-alternatif yang saya kuatkan kepada para keluarga, kepada para terpidana, bahwa upaya-upaya yang bisa kita lakukan itu banyak ya. Saya sampaikan kepada mereka, kita masih bisa memohon grasi, kita masih bisa sampai kepada amnesti ya, abolisi, kemudian PK1, PK2 ya. Kita lagi mempelajari. Yang jelas ketika grasi tadi para terpidana menyampaikan kepada kami, 2 kali kami bertanya ketika kami berkunjung ke lapas Kesambi tadi di Cirebon. Kami tanya kepada para terpidana, kami mau melakukan langkah-langkah ini, syaratnya kalau grasi, saya sampaikan bahwa itu diharuskan mengakui kesalahan pembunuhan, baru Anda memohon ampun, memohon grasi kepada Presiden. Mereka langsung menjawab spontan, Pak, kalau itu ya yang harus kami lakukan, lebih bagus kami busuk di lapas, di penjara, kami akan menjalani saja ya. Lalu kami tanya lagi, bahwa ini Anda seumur hidup loh, tidak ada hitungan hari ya, artinya nggak akan bisa keluar. Nggak apa-apa Pak, kalau memang itu adalah kami harus mengakui kesalahan atas apa yang tidak kami lakukan. Kami sedih mendengarnya, satu sisi kami menghargai apa yang mereka sampaikan, kami sedih ya sebagai kuasa hukum, penasihat hukum mereka. Ya, kami melihat bahwa ini mungkin mereka masih emosi, mereka masih sangat depresi, ya frustasi, ya baik keluarga, baik mereka. Jadi fokus kami hari ini hanya menenangkan mereka. Itu sebab saya katakan ini belum kiamat, bukan sesuatu yang membuat kita menjadi jalan buntu, lalu kuasa hukum tidak melakukan apa-apa. Ya, kami mendengar samar-samar. Salah satu di dalam pertimbangan dari majelis adalah bahwa mengatakan proses hukum kepada Aib ya, Dede, kemudian kepada yang lain yang kami laporkan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kami sudah laporkan di Mabes Polri, ya mungkin itu jalur satu kami akan kawal itu, karena ini tidak ada terkait dengan peristiwa PK yang kami ajukan. Itu adalah penganiayaan. Penganiayaan diduga dilakukan oleh penyidik dan juga oleh oknum pada tahun 2016 lalu. Itu adalah perbuatan terpisah, itu sudah dihukum etik. Lalu ada rekomendasi dari SPSK, ada rekomendasi dari Komnas HAM, itu ada penganiayaan murni. Secara etik dia sudah dihukum, bukan berarti secara pidana dia akan lepas. Ya, tahun 2016 lalu mungkin tidak diproses secara pidananya, saat ini kami akan proses pidananya. Kami sudah laporkan ini adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian terkait dengan Aib dan Dede, inilah dua keterangan ini yang membuat, karena waktunya sangat terbatas. Ya, Aib dan Dede ini kan yang menyebabkan mereka ini dihukum kan dasarnya kan. Sementara Dede sudah menyatakan itu cerita bohong. Dede itu sudah membantah keterangan bersama-sama dengan Aib. Berarti kan harus diuji. 2 LP kami ini kami akan kawal ke depan. Intinya begitu Mbak Putri. Oke. Gitu. Baik, Bang Cutek. Terima kasih Bang Cutek. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kami juga harus membatasi keterangan yang disampaikan oleh Bang Cutek Pongso. Selamat malam. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana lanjutannya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Mas Heri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Ya, baik Bang Cutek, Mas Heri, terima kasih. Dan pemirsa, setelah jeda berikut ini rekan kami Maria Asegaf akan mengajak Anda untuk juga menyimak perbincangan mengenai keluarga yang nekat mencoba untuk bunuh diri gara-gara terlilit pinjol. Sesaat lagi.